Ternyata ada 5 pinjaman online yang terancam bakal dilenyapkan oleh OJK. Apa saja detail pinjolnya? Apakah hutang auto lunas? Oke, mari kita bahas. Kalau dulu orang selalu menganggap kalau drama pinjol itu urusannya dengan aplikasi bodong yang entah dari mana munculnya. Dan sekarang ceritanya itu agak berubah. Masuk di tahun 2026, justru aplikasi yang punya izin resmi pun bisa kena tegur keras dari OJK. Awalnya saya juga sempat mikir, kok pinjol legal ikutan kena gitu. Nah, tapi makin kesini makin jelas kalau OJK memang lagi nggak mau kompromi soal kesehatan industri pinjaman online. Jadi bukan sekedar legal di atas kertas, tapi harus memenuhi standar operasional yang aman gitu. Nah, ceritanya gini, di awal tahun 2025 kemarin, OJK mulai rajin banget melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh aplikasi pinjol legal. Pemeriksaannya bukan cuma sekedar ngecek apakah mereka masih terdaftar atau enggak, tapi sampai ke hal-hal teknis kayak laporan keuangan, sistem penilaian resiko, kepatuhan SOP, bahkan keamanan data pengguna. Bahasa santainya, OJK mau pastiin kalau aplikasi-aplikasi ini bukan cuma punya izin, tapi juga kerja dengan benar. Nah, hasil dari pemeriksaan besar-besaran itu bikin dunia pinjol itu jadi heboh. 5 aplikasi yang sudah terkenal dan punya banyak pengguna tiba-tiba diumumkan kena pembekuan sementara. Oke, sekarang coba kita bahas satu persatu aplikasi yang kena tindakan sama OJK ini. Nah, yang pertama adalah aplikasi Dynafix. Jadi aplikasi ini terkenal karena proses pencairannya yang super cepat. Masukin data sebentar, duit langsung mendarat. Tapi justru karena itu sistem manajemen resikonya itu dibilang kurang rapi. Akhirnya aplikasi Dynafix dibekukan sementara. Nasabah yang masih punya tagihan sempat bingung karena mereka berharap utangnya itu bakal lenyap gitu. Padahal utang ya tetap ada, cuma proses pembayarannya aja yang jadi ribet. Nah, yang kedua adalah aplikasi Adakami. Adakami ini aplikasi veteran dengan pengguna yang seabrek. Begitu keluar pengumuman OJK, banyak banget komentar yang berseliweran. Ada yang seneng karena ngerasa penagihannya selama ini keras, tapi ada juga yang takut datanya itu jadi bocor. Ya wajar sih, soalnya pengguna Adakami itu banyak banget. Jadi efeknya itu langsung terasa luas. Nah, yang ketiga adalah aplikasi Kredito. Ini aplikasi favorit para pekerja dan juga UMKM yang butuh modal cepat. Tapi laporan keuangan mereka itu dianggap nggak sesuai standar. Ditambah keamanan datanya itu dipertanyakan. Akhirnya ikut dibekukan juga. Penggunanya mulai khawatir. Bukan cuma soal cicilan, tapi juga nasib data mereka ke depannya. Nah, yang keempat adalah aplikasi EasyCash. Ini salah satu nama besar di dunia pinjol Indonesia. Penggunanya dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, sampai pelaku usaha kecil. Jadi bayangin aja seberapa hebohnya waktu EasyCash itu ikut dibekukan. Ada yang mikir bunganya bakal berhenti, ada yang berharap libur cicilan. Padahal situasinya itu nggak sesimpel itu. Nah, yang kelima adalah aplikasi Indodana. Ini termasuk aplikasi yang berani ngasih limit besar. Tapi OJK menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam mekanisme pinjamannya. Hasilnya aplikasi Indodana juga kena semprit. Banyak nasabah yang punya cicilan gede mulai berpikir untuk stop membayar. Tapi sayangnya data utang tetap tersimpan di silik OJK. Mau kabur juga percuma gitu. Nah, dari semua kejadian ini ada 2 pelajaran yang harus dicatat. Yang pertama, legalitas itu bukan jaminan aplikasi itu sudah pasti aman 100%. Meskipun punya izin, mereka tetap bisa kena tindakan kalau operasionalnya itu dianggap bermasalah. Makanya sebagai pengguna, tetap harus pintar dan nggak langsung percaya hanya karena ada stempel legal. Nah, yang kedua, jangan gampang percaya isu kalau utang bakal hilang begitu aja gara-gara aplikasi dibekukan. Itu cuma mitos. Utang tetap tercatat dan suatu hari tetap bisa ditagih. Jadi lebih baik hadapi saja dengan rencana yang realistis, bukan berharap keberuntungan instan. Singkatnya, di tahun 2026 ini bisa dibilang masa di mana OJK benar-benar menunjukkan ketegasannya. Pengawasan makin kuat, aturan makin ketat, dan aplikasi legal pun nggak luput dari koreksi. Buat pengguna ini waktunya buat lebih bijak, lebih teliti, dan juga lebih cerdas dalam mengatur pinjaman online.